Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Miranti Handayani, MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bisnis Operasional. Di sini saya akan mempresentasikan sumber daya manusia dan desain kinerja. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok 5. Saya Eka Devi Tresnawati, yang kedua Kaila Deskanuvi, yang ketiga Nadira Asabila, yang keempat Rismawati Nuraihani, yang kelima Riani Rahayu, yang keenam Melati Putri, yang ketujuh Anastasia Safitri, yang kedelapan Muhammad Adin Hidayatullah. Sumber daya manusia dalam strategi manajemen operasional. SDM atau disebut dengan sumber daya manusia dalam strategi manajemen operasional berperan sebagai elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektif operasional perusahaan. Dalam strategi SDM, langkah pertama adalah melakukan analisis kebutuhan SDM untuk mengidentifikasikan tugas, tanggung jawab, dan kompetensi yang diperlukan dalam organisasi. Langkah selanjutnya adalah merencanakan ketenaga kerjaan untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan selanjutnya, pentingnya SDM. Yang pertama, memenuhi kebutuhan SDM. SDM harus dipenuhi untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan organisasi. Yang kedua, pengembangan strategi. SDM harus dikembangkan untuk memastikan karyawan memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, pengembangan karir. SDM harus dikembangkan untuk memastikan karyawan memiliki kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan kemampuan mereka. Yang keempat, retensi karyawan. SDM harus dipertahankan untuk memastikan karyawan tetap berada di organisasi yang meningkatkan kualitas dan efisiensi operasional. Selanjutnya itu tujuan strategi SDM atau sumber daya manusia, yaitu untuk mengoptimalkan potensi dan kontribusi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Beberapa tujuan utama manajemen SDM yaitu yang pertama ada rekrutmen dan seleksi, yang kedua pengembangan SDM, dan yang ketiga pengelolaan kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya itu strategi SDM atau sumber daya manusia, yaitu elemen kritis dalam menjalankan operasional perusahaan yang sukses. Strategi SDM yang efektif membantu organisasi menjadi lebih kompetitif dan siap menghadapi perubahan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Strategi SDM mencakup beberapa langkah. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan SDM, mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan kompetensi yang diperlukan dalam organisasi. Yang kedua yaitu ada perencanaan ketenaga kerjaan, membuat rencana yang jelas untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga yaitu ada pengembangan karyawan, mencakup pelatihan, pendidikan, pembinaan, rekrutmen, dan juga penghargaan. Yang keempat yaitu ada retensi karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Yang kelima yaitu ada strategi peningkatan mutu, berfokus pada upaya peningkatan mutu produk atau jasa, dan melibatkan deskripsi pekerjaan yang dijabarkan secara jelas. Dalam sumber daya manusia atau SDM, merujuk pada hambatan atau masalah yang dihadapi organisasi atau perusahaan dalam mengelola dan menggunakan sumber daya manusia yang tersedia. Kendala ini dapat beberapa masalah dalam pengelolaan SDM, seperti yang pertama ada tantangan kompetensi SDM. Perkembangan teknologi digital memerlukan SDM untuk belajar keterampilan baru dan meningkatkan kompetensi mereka untuk tetap relevan dalam era digital. Organisasi harus memberikan pelatihan dan pendidikan yang tepat untuk meningkatkan kompetensi SDM. Yang kedua ada alokasi SDM. Transisi menuju implementasi share service dapat berdampak pada alokasi sumber daya manusia, memerlukan perubahan dalam cara organisasi menggunakan SDM dan memastikan bahwa SDM yang tersedia digunakan secara aktif. Yang ketiga ada permasalahan SDM di Indonesia. Indonesia menghadapi permasalahan SDM yang mencakup rendahnya mutu dan produktivitas SDM yang mempersulit peningkatan produktivitas. Hal ini terkonfirmasi dari ukuran produk domestik bruto atau PDB sejak 2011 ketika posisi Indonesia cenderung stabil. Perencanaan tenaga kerja, yaitu proses sistematis untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia, masa depan perusahaan, dan merekrut orang-orang yang akan membawa keahlian masa depan. Dalam perencanaan tenaga kerja, ada beberapa elemen penting yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan, menganalisis kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis dan sasaran.
Yang kedua, pengidentifikasi keterampilan. Menganalisis keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan menentukan apakah keterampilan tersebut tersedia dalam tim yang ada. Ketiga, strategi perekrutan. Menentukan strategi perekrutan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan keterampilan yang dibutuhkan. Strategi ini dapat melibatkan pelatihan internal, rekrutmen eksternal, atau kombinasi keduanya. Penetapan standar tenaga kerja, proses yang penting dalam manajemen operasional dan manajemen sumber daya manusia. Standar tenaga kerja merujuk pada jumlah waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan atau bagian dari suatu pekerjaan. Dalam konteks bisnis, standar tenaga kerja digunakan untuk melakukan berbagai hal, seperti kandungan tenaga kerja untuk satu unit produk, biaya produksi, dan keseimbangan kerja atau jumlah operator. Penetapan standar tenaga kerja harus dilakukan dengan cara yang sistematis dan objektif untuk memastikan hasil yang efektif dan efisien. Penetapan desain kerja. Penetapan desain kerja atau yang dimaksud dengan job design adalah pekerjaan melibatkan pengaturan kegiatan-kegiatan kerja seseorang atau kelompok secara organisasional dengan tujuan untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan organisasi dan teknologi serta memuaskan kebutuhan pribadi demi tercapainya tujuan. Dan di sini ada pertama yaitu ada analisis waktu kerja atau yang dimaksud dengan time study. Terus kedua ada desain pekerjaan yang dimaksud dengan job design. Yang ketiga ada pengukuran pekerjaan yang dimaksud dengan job measurement. Yang keempat ada penentuan kriteria tenaga kerja yang disebut dengan standar recruitment. Yang terakhir ada penyusunan sasaran kerja yang dimaksud dengan target setting. Pengertian spesialisasi. Pekerjaan juga dapat dilihat sebagai pembagian tugas berdasarkan keahlian atau keterampilan khusus. Inti dari spesialisasi adalah membagi tugas menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah dan beragam. Sehingga setiap pekerjaan memiliki penanggung jawab yang jelas dan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien. Tingkat spesialisasi kerja yang dapat menyebabkan kepuasan kerja pegawai rendah, sedangkan pekerjaan yang rendah spesialisasi akan menyebabkan kepuasan kerja tinggi. Ekspensasi pekerjaan dalam konteks bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperluas atau memperbesar skala suatu bisnis. Tujuan utama ekspensasi pekerjaan adalah meningkatkan keuntungan perusahaan dengan cara memperluas pasar, meningkatkan kapasitas produksi, dan menambah kerja modal atau modal tetap. Komponen psikologi juga memiliki peran penting dalam kedua aspek ini. Psikologi organisasi dan psikologi industri adalah cabang psikologi yang mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam konteks organisasi dan lingkungan kerja. Dalam manajemen SDM dan desain kerja, komponen psikologi seperti motivasi, kepribadian, stres dan kesejahteraan, komunikasi, dan kepemimpinan memainkan peran penting. Memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis ini dapat membantu organisasi menciptakan lingkungan kerja yang produktif, memotivasi karyawan, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Selanjutnya di sini ada tim yang mandiri. Tim yang mandiri itu kelompok individu yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Mereka memiliki otonomi dalam mengambil keputusan dan mengatur pekerjaan mereka sendiri. Dalam konteks sumber daya manusia dan desain kerja, tim yang mandiri dapat menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Dengan mengimplementasikan tim yang mandiri, organisasi dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Tim yang mandiri memberikan kesempatan bagi anggota tim untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka sendiri yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam pekerjaan. Selanjutnya ada motivasi dan sistem insentif. Nah, motivasi dan sistem insentif merupakan dua komponen penting dalam SDM. Motivasi dapat berasal dari beberapa sumber seperti peningkatan tanggung jawab dan kesempatan untuk berkembang. Nah, sistem insentif dapat mendorong kinerja tinggi dan mencapai tujuan. Nah, keduanya harus dirancang agar menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Selanjutnya ada ergonomi dan metode kerja.
Nah, ergonomi dalam metode kerja ini melibatkan penggunaan prinsip-prinsip ergonomi untuk merancang dan mengatur cara kerja yang meminimalkan stres fisik dan mental pada pekerja. Nah, adapun mencakup yang pertama ada analisis posisi kerja. Nah, di sini adalah memeriksa posisi tubuh pekerja dan gerakan yang diperlakukan untuk menyelesaikan tugas, lalu menyelesaikan agar ergonomis dan mengurangi resiko cedera. Yang kedua ada desain alat dan peralatan. Di sini ada merancang alat dan peralatan kerja agar mudah digunakan dan sesuai dengan anatomi tubuh manusia, seperti pengaturan tinggi meja kerja dan bentuk pegangan alat. Nah, yang ketiga ada pengaturan ruang kerja. Di sini ada menyusun ruang kerja agar efisien dan nyaman, termasuk memilih furnitur yang mendukung. Tempat kerja visual atau visual workplace adalah konsep manajemen yang menggunakan berbagai teknik komunikasi visual untuk membagikan informasi secara cepat dan jelas kepada karyawan tentang standar, masalah, dan ketidaknormalan di area kerja. Tujuan dari visual workplace adalah untuk membuat segala sesuatu di tempat kerja menjadi jelas dan mudah dipahami, sehingga karyawan dapat dengan mudah mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Selanjutnya ada manfaat dari tempat kerja visual. 1. Meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas ada beberapa cara, yaitu keterbukaan informasi. Dengan memiliki informasi yang tersedia secara visual, tim dapat dengan cepat memahami status proyek, tugas yang ditugaskan, dan tujuan harus dicapai. Selanjutnya ada kolaborasi yang efisien. Melalui alat visual seperti papan tulis besar atau software kolaborasi digital, anggota tim dapat dengan mudah berbagi ide, memberikan umpan balik, dan menyelaraskan strategi. Selanjutnya ada peningkatan kreativitas. Tempat kerja visual merangsang kreativitas dengan memberikan platform untuk menciptakan dan memvisualisasikan gagasan. Selanjutnya lagi ada pemantauan kemajuan yang jelas. Dengan memaparkan kemajuan proyek secara visual, tim dapat dengan mudah melihat apa yang telah dicapai dan apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Selanjutnya lagi ada meningkatkan keterlibatan tim. Dengan melibatkan anggota tim secara visual dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, mereka merasa lebih terlibat dalam memiliki tanggung jawab yang jelas. Dengan mengoptimalkan tempat kerja visual, tim dapat mencapai produktivitas yang lebih tinggi, mengurangi kebingungan, meningkatkan kolaborasi, dan memfasilitasi inovasi. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas lingkungan kerja. Meningkatkan kualitas lingkungan kerja ada beberapa cara, yaitu keteraturan dan keterorganisasian. Dengan memiliki informasi dan rencana tugas yang disajikan secara visual, lingkungan kerja menjadi lebih teratur dan terorganisir. Selanjutnya, keterlibatan karyawan. Tempat kerja visual mendorong keterlibatan karyawan dengan memberikan mereka platform untuk kontribusi pada perencanaan dan pemantauan proyek secara langsung. Selanjutnya lagi ada kolaborasi yang meningkat. Alat visual seperti papan tulis besar atau papan proyek digital memfasilitasi kolaborasi tim yang lebih efektif. Ini menciptakan suasana kerja yang kolaboratif di mana ide-ide dapat dipertukarkan dengan mudah dan solusi yang inovatif dapat dikembangkan bersama. Selanjutnya lagi ada transparansi dan komunikasi yang lebih baik. Dengan informasi yang disajikan secara visual, komunikasi antar anggota tim menjadi lebih jelas dan transparan. Ini mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan di antara rekan kerja. Selanjutnya ada peningkatan pemahaman bersama, visualisasi informasi, dan tujuan memudahkan seseorang untuk memahami arah perusahaan atau proyek secara keseluruhan. Dengan demikian, tempat kerja visual tidak hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga meningkatkan lingkungan kerja yang lebih baik dengan meningkatkan keteraturan, keterlibatan, kolaborasi, transparansi, dan pemahaman bersama. Yang ketiga, ada membantu mengurangi kebingungan. Membantu mengurangi kebingungan ada beberapa cara, yaitu memfasilitasi komunikasi. Gambar diagram dan grafik memungkinkan komunikasi yang lebih jelas dan mudah dipahami daripada hanya menggunakan teks. Selanjutnya ada pemahaman yang cepat. Visualisasi mempercepat pemahaman informasi kompleks karena manusia cenderung lebih dapat memproses informasi visual daripada teks. Selanjutnya lagi ada pemantauan progres. Visualisasi seperti papan tulis atau peta proyek memungkinkan tim untuk melihat progres secara visual, membantu menghindari kebingungan tentang status proyek.
Selanjutnya lagi ada kolaborasi yang efektif. Dengan visualisasi, anggota tim dapat bekerja sama secara lebih efektif, meminimalkan risiko kebingungan yang timbul dari interpretasi yang berbeda-beda. Terakhir ada peningkatan kreativitas. Visualisasi dapat merangsang kreativitas dan inovasi dalam menyelesaikan masalah atau mencari solusi, membantu mengurangi kebingungan dengan memberikan sudut pandang baru. Yang keempat, ada meningkatkan rasa berkontribusi. Meningkatkan rasa berkontribusi ada beberapa cara juga, yaitu memperjelas harapan. Visualisasi memungkinkan anggota tim untuk melihat dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka dalam proyek atau tugas tertentu, sehingga mereka merasa lebih yakin dan termotivasi untuk berkontribusi. Selanjutnya ada menyediakan konteks. Gambaran visual tentang bagaimana kontribusi individu berdampak pada keseluruhan proyek atau tujuan tim dapat memberikan konteks yang lebih baik, memperkuat pemahaman akan pentingnya peran mereka. Selanjutnya lagi ada mendorong keterlibatan. Melalui visualisasi yang menarik, anggota tim merasa lebih terlibat dalam proses kerja, karena mereka dapat melihat kontribusi mereka secara langsung dalam konteks yang lebih luas. Selanjutnya lagi ada memfasilitasi kolaborasi. Visualisasi memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif antara anggota tim, memungkinkan mereka untuk melihat dan memahami kontribusi masing-masing, serta menciptakan kesempatan untuk memberikan umpan balik dan berbagi ide. Yang terakhir ada memberikan rasa kepemilikan. Melalui visualisasi, anggota tim dapat melihat dampak langsung dari kontribusi mereka yang dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap proyek atau tujuan bersama, serta meningkatkan motivasi untuk berkontribusi secara positif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.